Jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal jannah u'iddat lil muttaqin wa khalaqan nar u'iddat lil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lihat pada halaman 88 dulu. Pada halaman 88, yaitu terkait dengan tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Enggak, masih kau dulu. Akan terjadi hari kiamat sehingga manusia saling berlomba mendirikan bangunan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Satu lagi. La taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharon wa hatta yasirar raqibu baina Iraqi wa Makkatala yakhafu illa dolalat tariqi wa hatta yaksurul harju qalu wa mal harju ya Rasulullahi qolal qatlu. Tidak akan terjadi hari kiamat di Arab kembali subur dan bersungai. Pengendara yang berjalan antara Irak dan Mekah tidak takut selain tersesat jalan. Dan banyak al-haraj. Mereka bertanya, apa itu al-haraj? Ya Rasulullah, dia bersabda pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Oke. Ini apa debatannya apa yang di depan sana ya? Saya cekah-cekahi. La taqumu sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat. Hari hancurnya dunia. Ada tandanya. Ada tandanya. Tapi kapan terjadinya Allah yang lebih mengetahui. Rasulullah pun ditanya tidak tahu. Rasulullah hanya bisa menyebutkan tanda-tandanya. Tentunya juga dari wahyu dari Allah. Termasuk di tanda-tanda hari kiamat di sini, la taqumu sa'ah hatta yatawalan nasu bil bunyan. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia saling berlomba mendirikan bangunan dhuwur-dhuwuran gampangane. Nah, itu. Yang termasuk yang paling tinggi itu ada di Dubai kalau tidak ada salah. Ya. Ada berapa tingkat itu? Meh 1 kilo tingginya. Ya, tingginya. Kemudian ada yang mau meninggi lagi di daerah Arab. Kalau tidak salah di pinggiran Laut Jeddah. Kalau tidak salah. Itu mau dibuat lebih tinggi lagi. Ya, berapa tingkat itu. Nah, tapi tidak jadi karena sesuai dengan kondisi alam tidak memungkinkan untuk tinggi lagi. Nah, itu. Jadi kemungkinan paling tinggi itu 1.200 kalau tidak salah. Menurut ahli bangunan. Itu. Jadi ada gedung yang tertinggi. Nah, kemudian terbagus, termahal. Nah, itu dibuat berlomba-lomba. Kalau yang dijadikan contoh di sini berdasarkan hadis yang lain adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab angon jadi gembala, yaitu tadi telanjang kaki, tidak pakai serandal, itu tiba-tiba mendirikan bangunan. Nah, itu awalnya hanya seorang rakyat kecil, itu tapi bisa mendirikan bangunan yang megah luar biasa.
Itu termasuk tanda hari kiamat. Nek kecil-kecilan ya seperti kita ini di sini ini, umpama punya duit no pinginnya ya bangun lagi itu karena tidak ada duit, jangankan itu untuk makan saja kadangkala susah, mikir omah. Ya. Itu. Nanti ada istilah bintang-bintang itu juga. Kalau dihafalkan banyak ini. Saya melihat ada di negeri-negeri itu punya gedung yang tinggi-tinggi. Kalau dulu New York, nah itu, ya New York itu ada gedung tinggi. Sekarang kalah. Ya, jadi saling mendirikan bangunan. Itu. Bahkan kalau kita lihat pekerjaan yang paling gampang sekarang, jelas ada uangnya terkait dengan bangunan. Mengapa? Karena orang itu cenderung untuk merehab rumah. Iya, merehab rumah. Itu. Umpama kita berduit itu bukan hanya 1 tingkat, mungkin juga ingin 2 tingkat. Itu lebih-lebih jangan sing nyuwun sewu sing omahe mung cilik-cilik niku wau. Pikirannya kan umpama aku ndedit wah, gitu akan berpikir gitu. Nah, itu. Maka yang namanya tukang itu jarang sekali boleh kata nganggur itu jarang. Ya. Kecuali tukang ngapusi loh. Nah, niku. Tukang ngapusi sok nganggur. Nah, itu. Karena bukan pilihan. Nah, niku. Nah, ini kalau dihubungkan dengan bangunan itu. Seseorang itu cenderung cinta pada rumah. Jadi sudah bagus ingin diperbagus lagi. Umpama ada duit. Bukan hanya 1, mungkin 2, 3, 4 setiap kota maunya ada rumah. Nah, itu termasuk tanda hari kiamat, berlomba-lomba dengan bangunan. Itu termasuk juga nanti masjid itu masuk bagian itu. Ya, berbangga-bangga dengan masjid itu. Kemudian yang kedua, tidak akan terjadi kiamat hingga bumi Arab kembali subur dan bersungai. Sudah bumi Arab. Sudah ada hujan, banjir, dan seterusnya. Sudah ada. Yang semula tidak ada rumputnya, sekarang sudah berumput. Nah, ini tanda kauniyah, kejadian alam. Itu. Jadi bagi orang yang sadar, kok podo nggon hadis yo. Lah gitu. Semula dianggap tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Tapi setelah muncul itu, bahkan salju pun sudah ada di Arab. Nah, itu. Tapi tidak semua orang diberi kepercayaan untuk beriman kepada Allah. Sekalipun tanda-tanda itu sudah banyak terjadi. Pengendara yang berjalan antara Irak dan Mekah tidak takut selain tersesat jalan. Nakune pun saiki penak numpak motor mabur hanya berapa itu saja. Nggih wis rame. Nggih. Wow. Jadi tenang-tenang saja. Lewat niku. Sing penting dedit. Itu. Tuku karcis. Banyak al-harus pembunuhan sudah. Ya. Dan biasanya yang jadi korban pembunuhan ini adalah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Itu. Nah, di Uighur itu ya muslim Uighur di Cina itu dirampas oleh Cina, masya Allah sudah habis dah. Itu saya baca kisahnya dari ustadz-ustadz yang ke sana itu mau sholat itu tidak bisa paribasanya itu. Konangan sholat itu ditangkap kok. Ya, konangan sholat itu ditangkap. Kalau kita kan masih dicoba agak ringan itu, cuma suruh dengar ke sop itu baruan. Oke, itu jaga jarak bahasa Inggrisnya. Nah itu sudah dikatakan jaga jarak itu udah pada manut semuanya itu. Jadi sholat kita malah diatur oleh orang kafir. Orang kafir ngatur orang Islam. Itu. Dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Di Burma sekarang namanya apa? Itu Myanmar. Wah, dikejar-kejar itu. Masya Allah itu belum daerah-daerah yang lain loh.
Kita kan tenang-tenang saja di sini, karena di sini mayoritas. Coba tinggal di sana, jangan tanya bisa sholat dengan baik, mungkin sudah tangkap, dibunuh dan seterusnya. Nah, itu pembunuhan. Jadi kalau ada orang Muslim mati 1000, 2000, tidak ada yang gagas itu, tidak ada yang gagas. Tapi kalau ada orang Yahudi satu mati disiarkan itu lewat media ini, oh ya kaum muslimin telah membunuh seorang Yahudi ini, diceritakan kejelekannya padahal belum tentu jelek. Tapi kalau orang Muslim yang mati orang gagas. Karena apa? Media dipegang oleh mereka. Media dipegang oleh mereka. Mereka memutarbalikkan fakta. Neng kalau sami dihapusi ya manut wae. Itu. Nah itu juga sudah tanda hari kiamat. Akan terjadi pembunuhan. Itu. Bukan hanya 1, 2, mungkin ribuan. Nah, kalau kemarin sini ya tahun 2000-an itu, ketika Pak Harto mulai lengser itu, ya itu kaum muslimin yang ada di Ambon atau Poso itu sedang sholat id langsung diberontong. Oh, gitu. Yang lainnya mungkin ada, hanya mungkin tidak diekspos, itu tidak disiarkan. Dan sudah sebutkan dalam hadis, qadarulahnya begitu. Ya. Nah kenapa kok sampai demikian? Ya kaum muslimin dalam kondisi lemah. Kalau dulu kaum muslimin dalam kondisi kuat pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu, orang kafir mau mendirikan gereja itu tidak boleh melebihi, tidak boleh tinggi-tinggi. Itu. Orang kafir naik unta, muslim jalan, orang kafirnya turun untuk menghormat muslim yang jalan tadi. Sampai begitu. Halo. Karena apa? Kaum muslimin punya izzah, punya kemuliaan. Itu. Ada ceritakan orang Pakistan ke Kuwait atau kemana itu mau mencari kerja, itu disuruh nguras WC, tidak mau kerja nguras WC. Itu katanya di sini nguras WC di negara saya itu orang kafir itu yang kerjain itu, bukan orang Muslim. Itu. Tapi di Indonesia orang Muslim itu nyedot itu kalau dulu tidak pakai sedot mesin itu ya, mobil ya, duduk itu loh. Oh itu miliknya orang kafir tanpa merasa kehinaan. Itu hanya gara-gara duit. Nah, ini. Tapi kalau orang yang punya izah, saya pekerja kasar, tapi kalau untuk uang itu naudzubillah min dzalik. Kotoranmu itu pasti kotoran-kotoran yang haram. Kau menyuruh saya, sekalipun bayarnya tinggi. Loh ini kalau punya izah loh. Oke. Nek ora punya izah yang penting oleh duit. Dan tinggal seperti orang Pakistan itu tadi. Di negara kami itu pekerjaan orang kafir, bukan pekerjaan orang Muslim. Oh, ini karena punya izah. La taqumu sa'ah hatta Mas Mai. La taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa tathul zalazil. Wa surul zalazil. Surul zalazil. Wa yataqarrabuz Rabbaz zaman nggih harul fitanu wa yaturul sural arju wa huwal qatlu hatta yatura fikum almalu faya fi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadinya gempa, waktu akan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj
yaitu pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, ada lagi ini. La taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm. Tidak akan terjadi kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu din. Ya, ilmu din. Termasuk hilangnya ilmu dipelajari tapi tidak diamalkan. Nah ini. Kalau dihubungkan dengan keadaan kaum muslimin, ada diberi hidayah secara global, ada yang diberi hidayah secara rinci. Global secara garis besar saja, ada yang secara rinci. Itu agak lebih mendalam secara menyeluruh. Yang global orang awam. Itu. Orang awam itu kalau ditanya sholat duhur berapa rakaat, tahu. 4 rakaat, karena dia sholat. Oke. Ada ruku, ada sujud, ada duduk, orang awam tahu. Itu. Tapi kalau ditanya yang benar ruku itu bagaimana, itu yang sesuai dalil. Nah, ini tidak mudeng dia, karena tidak pernah menuntut ilmu, tidak mudeng. Yang dia tahu sholat maghrib 3 rakaat dan seterusnya. Itu secara rinciannya itu sedekap yang benar itu bagaimana, ruku yang benar bagaimana, sujud yang benar bagaimana, tidak paham. Itu dikira apa yang telah dilakukan itu telah benar. Ya, hadis saja tidak mudeng. Ya. Nah ini hidayah yang hanya sampai pada garis besar saja. Ini untuk orang awam, ya, orang yang itu tadi belum menuntut ilmu, belum diberi hidayah untuk menuntut ilmu. Nah ini, yang penting aku wis sholat ditampa apa ora karepmu lah itu, iya. Terus bahasanya Gusti Allah kok ya ngerti, itu niku. Gusti Allah yang ngerti ya ngerti. Nek kowe ra gelem ngaji niku ngerti. Nggih. Banyak terjadinya gempa. Indonesia niku jane nonton-nontonane gempa mawon. Nggih, sebetulnya sebentar-bentar gempa. Itu karena tidak menimbulkan korban yang banyak atau bagaimana itu, maka tidak terekspos. Atau karena seringnya itu menjadi tidak menarik lah bahasa gempa itu. Padahal itu termasuk tanda hari kiamat. Itu ya peringatan dari Allah. Kalau nanti dihubungkan dengan dalil-dalil yang lain itu pasti di situ ada terjadi kemaksiatan. Waktu seakan berjalan dengan cepat sudah. Sepertinya itu begini, itu kita itu sudah 6 hari atau 7 hari berpisah mengadakan pengajian itu bisa mengadakan lagi, itu padahal sudah 6 hari, 7 hari jalan, itu. Ya. Tapi seperti baru kemarin, loh pengajian naik, loh pengajian naik, lah ini. Kalau dalam hadis yang lain itu 1 bulan itu seperti 1 minggu, 1 ahad. Waktu karena cepatnya tadi, itu 1 ahad seperti 1 hari atau 1 hari kemudian menjadi seperti 1 jam, itu atau 1 jam seperti orang membakar daun itu saja. Karena cepatnya waktu. Jangan buatan kerasa toh. Itu. Tapi setidaknya sudah terasa loh. Sanune to. Ngoten niku wae. Lah sing penak sing duwe blonjo ulanan niku. Wah, ndang blonjo neh. Ndang belanjan neh niku. Karena cepatnya tadi, kerjanya cuma waktunya juga singkat, gajinya naik. Niku. Timbul berbagai macam fitnah. Fitnah. Kalau dulu tahun 80-an ini fitnahnya fitnah kekurangan. Kekurangan makan lah. Nganggo klambi anyar iku nek bakdo. Nek bakdo lagi nek klambi anyar.
Nah, itu. Sekarang kan kita kelambi kita kan share pirang-pirang. Nah ini. Itu. Jadi fitnah kekurangan. Sekarang fitnahnya itu kelebihan. Dunia dibuka. Dibuka. Nek ndek mbene pengajian iku wis siap luwe. Nek ra nek sugane wong ustaz ra dibayar kok. Ngoten niku wae. Wis ra nek sugane. Sekarang kan suguhane pepak itu. Nggih. Sing durung pepak sini saja. Nggih. Sing durung pepak ini. Ini sudah mulai saya pikir aja engko ora mangkat pengajian mergo wedi nek kejatah aku ngoten niku wae. Itu nek wedi kejatah serasa nganggo suguhan wae. Nggih, kira-kira piye iki? Wedi kejatah apa ora? Ngoten niku. Ning nek wis digembleng 2 tahun wedi kejatah ya bangetan tenan. Nggih, wong yang disubsidi tek. Nggih, nek ra subsidi ngono rada ndredeg sithik. Ana wong ya disubsidi dan pengalaman dengan menjalankan itu tidak menambah miskin tetap jalan. Ha pripun? Itu nganggo suguhan apa ora? Ha itu, nek ra nganggo suguhan dihapus. Nggih, yang pakai Mas, itu dibengkeng kok dienggo ustaz tok. Itu. Mesti sampean ora lila piye? Nggih, itu. Karo ustaz pelite ranjama. Itu fitnah sebetulnya. Fitnah. Itu. Jadi yang namanya enak, nyaman itu sebetulnya fitnah, ujian. Oh ya. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa itu sungguhnya ujian. Takluknya kaum muslimin kan setelah diberi. Itu. Bahasa Jawa ini wong Jawa iki nek dipangku mesti mati. Lah ini. Kaum muslimin juga begitu. Galak kaya ngapa? Ngoten niku wau, mergo durung oleh bagian. Mengko nek dibagai ra sida galak. Itu korupsi dosa besar, turunkan dan sebagainya, pecat. Wah, luar biasa loh nek bengok ini kok. Nek kowe parane kowe butuh apa to? Ana kuliah, ngene, asnya, wis utasan wae. Oh nggih, semeneng wis sudah ora serah galak meneh. Itu. Galake napa mergo ora oleh bagian tenan niku. Tenang, kenyataannya begitu. Lah nek bengok-bengok ngoten niku diwenehi dhuwit dhisik tidak mau, itu haram, malah itu baru edan. Konsekuen dengan apa yang diucapkan. Sehingga butuh kegawean toh, wis tak angkat ngono. Pembunuhan lagi, harta melimpah ruah kepada kalian. Bakal wong Islam niku sugih. Nggih, bakal mengke sugih. Niki pun mulai rada sugih jenengan-jenengan niku. Nggih ta? Nggih. Apa mboten enten sing keluwen to? Paribasane wis turah tok. Nggih, itu. Ora nyambut gawe soke nekani pengajiane swareg kok. Kan niku lho. Nggih, harta melimpah ruah udah dikatakan oleh Rasulullah. Nggih, Islam ulah. Ngoten niku wau. Ndak usah takut miskin itu. Ya, itu. Bahkan nanti apa itu? Orang sedekah itu ngantek bingung kita keke sapa zakat kowe iki. Kabeh do angkat tangan, aku dhewe arep ngubengke sedekah yo bingung cari. Kok wenehi. Itu sampai begitu. Jadi suatu saat nanti akan terjadi kekayaan yang luar biasa pada kaum muslimin. Dan ini mulai gribik-gribik. Nggih, mulai gribik-gribik. Ngoten, anak 5 kendaraane yo 5. Lho itu. Minimal sepeda motor, sok ben pun mobil niku. Oh ini wae. Nek arep tuku mobil ya kok nganggo tukang parkir sik to, Mas. Gitu. Ora kur tujuan trek ning pinggir dalan ngoten niku. Ngoten niku wae. Kula mawon pun kula siapke garasi kok lho, ben ngemper nika. Nika garasi calon nika. Ngoten. Dikira emper biasa. Gitu niki. Ini kan pun siap garasi. Mas Tantowi kita ora, Mas. Coba, Mas. La taqumu sa'atu hatta taqatulu. La taqumu sa'atu hatta yahsal urutu. Warah kita pun boten mesake kula. Pun. Nuri Mas. Mesake.
Nggih. Mas Yudi. Nggih, mangangge kacamata sik. Kula ya mesake. Kula men nganggo kacamata. Tidak akan terjadi kiamat hingga kalian membunuh pemimpin kalian. Kalian sampai berperang dan dunia kalian diwarisi oleh orang-orang yang berbeda. Tapi riwayat Ibnu Majah dari waktu dia. Nah nanti akan ada rakyat yang menggulingkan pemimpinnya. Ya, bukan hanya menggulingkan, bahkan dibunuhnya. Nah, itu. Ada yang mengatakan nanti ini terjadi di mana itu, di Arab sana. Ya. Itu. Jadi pemimpin dibunuh, terjadi perebutan kekuasaan. Ya. Kalian saling berperang. Kalian di sini sama kaum muslimin. Perang, sama mengucap Allahu Akbar. Sama nembake yo nganggo bismillah kabeh. Bismillah, wonten sana juga bismillah. Ngoten niku lho. Ning padu dhewe. Saling berperang. Ngeten niku. Kalau dalam riwayat yang lain, kalau terjadi yang demikian kalian jangan ikut-ikut. Itu. Kalau terjadi permusuhan antara sesama kaum muslimin, kono ya muslim, kene kok ya muslim. Kene ngajak aku, kono kok ya ngajak aku. Ndak boleh kita berpikir duwite akeh ndi, ngono ndak boleh. Nggih. Nek kula sami kan kadang-kadang pikir duwite akeh kono aku melu kono. Itu ndak. Itu nanti tetap ada urusannya. Nah, itu. Suruh menyendiri, mengasingkan, menjauh. Bahkan dalam riwayat yang lain pula, kalau kamu takut kilatan pedang, suruh mata itu ditutup dengan kain. Loh, sampai begitu. Sampai rinci menerangkan Rasulullah itu. Ya. Itu. Lah bagaimana kalau dibunuh? Kamu dibunuh masuk surga. Ya, yang membunuh neraka dia. Lah sampai begitu. Niku nek rincian dalam hadis-hadis itu. Kenapa membunuh pemimpin? Karena tidak bersabar dengan itu tadi, keadaan pemimpin yang nganyelke. Nih. Pemimpin yang ngancelke. Nanti memang akan muncul pemimpin-pemimpin yang ngancelke. Itu orang ngomong karo ngomongi gek ben. Nah, gitu. Ya orang nyoto gitu. Ning niku wae. Itu. Akhirnya tidak sabar dibunuh. Justru menimbul kerusakan yang luar biasa. Seperti di Libya itu. Libya dulu ketika dalam masa kepemimpinan Khadafi. Itu tahun berapa itu nggih? Lali aku. Nah, ini tuh. Wah. Keadaannya sangat luar biasa tentram. Itu arep rabi dan didit pakai uang negara. Karena minyaknya luar biasa loh. Itu dibuatkan rumah yang belum punya rumah loh, sampai begitu. Itu. Tapi karena diitik-itik oleh mana itu Amerika atau mana itu, akhirnya rakyat timbul emosionalnya membunuh Khadafi. Yang terjadi sekarang negaranya jadi maut, miskin. Di Irak juga demikian. Ya, karena tidak sabar ya terhadap kesalahan pemimpin tadi. Timbul kerusaan yang lebih besar. Nah, inilah kesalahan kaum muslimin umumnya di sini. Itu. Tidak sadar dengan pukulan yang satu, malah justru akhirnya mendapatkan pukulan yang banyak. Ngaten niku. Jenengan ketemu aparat dikeplak melawan. Oh, saya digebuki no. Nggih ta? Nah, itu. Dikeplak pleng ngono, melawan. Aku ya iso silat kok. Wah, misalnya aku malah diajar diengkek-engkek. Ning upama dikeplak pisan meneng wae sabar itu ya pisan kuwi lah dikeplak. Lah kadang-kadang tidak sabar pada sini. Lah ini tidak sabar dengan kesalahan pemimpin, kedalaman pemimpin, akhirnya dijatuhkan, akhirnya malah lebih mengerikan lagi. Yang beruntung orang kafir itu. Dan dunia kalian diwarisi orang-orang yang jahat. Loh, kene padu ngoyo-ngoyo gen oleh kedudukan dan sebagainya, malah sing nyekel wong li. Iya, sing oleh kursi wong liya gitu. Oke.
Setelah reformasi ini yang untung siapa? Yang untung orang kafir. Sebelum reformasi itu kalau orang-orang kafir itu tidak bisa kok jadi presiden, tidak bisa, jadi gubernur tidak bisa, harus muslim. Jadi wali kota harus muslim. Tapi setelah reformasi mereka bebas untuk bisa menguasai kaum muslimin. Masya Allah. Lah ini. Ini ke Mas Eka. La taqumus sa'atu hatta yaksirul Furat an jabalin min zahabin fayaqtatila alaihim nasun fayuqtala min kulli mi'atin tis'at wa tis'un. Tidak akan datang hari kiamat sehingga sungai Efrat menimbulkan gunung emas sehingga manusia saling bunuh membunuh, sehingga setiap 100 orang akan terbunuh 99. Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Dikandake kabeh. Namanya Islam itu lengkap. Persoalan apapun itu diberitakan. Ya. Maka kita disuruh mengaji agar biar lebih tahu secara mendalam itu begini. Itu agar nanti tidak salah dalam bertindak, minimal mengurangi kesalahan lah, minimal itu orang gerusa-gerusu gitu. Jadi yang dirembuk bukan hanya sholat saja, itu, tapi secara menyeluruh. Lah kesalahan kaum muslimin hanya fokus pada masalah sholat. Itu rumah sana nek sholat itu peng-pengan gitu, rumah sana gitulah. Itu nah gerbang sholat saja itu setan ndak wedi. Setan ndak wedi karo wong salat, malah cedake dibisiki no kok. Gitu. Gen kelingan reno-reno gen salate ora khusuk itu. Gen bacaane kleru lho setan. Gitu loh. Itu. Sungai Furat. Nah, itu. Furat itu tak kering. Ya, kering. Nanti akan menyembulkan emas, bukit emas. Jabalin min dahab. Nah itu. Ya. Muncul itu. Nah, itu. Entah munculnya kapan ini. Mungkin agak dekat ya. Nanti akan terjadi perang nih juga nih. Nah, ini kalau dihubungkan tadi perang itu ada. Itu pas adanya emas itu tadi. Itu fayak tatilong alaihin nas. Itu. Sehingga manusia saling bunuh-membunuh berebut. Kata Rasulullah, kalau kamu menjumpai yang demikian, jangan mengambil satu pun, secuil pun dari emas itu tadi. Sebab nanti akan mati. Dirampas oleh orang yang melihat. Alhamdulillah munculnya teng mriko. Itu bukan di sini. Ini di sini bisa ketularan juga. Wow itu. Nah, itu. Nanti akan direbut oleh yang lain, mati. Sehingga setiap 100 orang akan terbunuh 99, Masya Allah. Satu sing urip wong siji. Luar biasa no. Fitnah dari munculnya gunung emas. Ini fitnah dari gunung emas ini. Sampai terjadi demikian, rebutan. Ya, rebutan. Nggih kula sami niku nek ra enek apa-apane niku ora enek wong rebutan. Nggih, ora enek apa-apane ya. Lunggah anteng no. Nggih. Itu. Tapi teng mriki enten apa niku besek ngoten enten duit pira-pira gambar abang-abang pirang-pirang pun mangjekuk sakarepe ngoten pun rebutan no. Nggih. Pun rebutan. Itu jorok-jorokan. Gitu. Tidak sampai ngedu pesantren dengan pesantren itu gampang. Yang satu dibantu, yang satu tidak itu teman-teman saling curiga. Oke. Saling curiga. Oh, dasar ranteknya Yahudi. Itu niku. Misalnya yang tidak diberi akan berkata begitu. Jadi fitnahnya luar biasa sampai 100 orang yang hidup cuma satu. Sampai nanti orang yang lewat di kuburan itu, lewat di kuburan itu karena beratnya fitnah, ingin dia yang dikubur, ya, ingin dia yang dikubur.
Nah, itu. Betapa enaknya kalau yang di dalam kubur ini saya, bukan dia. Pengen mati. Karena menghadapi yang luar biasa itu tadi. Sampai digitukan. Mas Mei. La taqumu sa'ah hatta yaksiral quratu an. Iki kok ya luput toh. Apa dulu iki? La taqumu sa'ah hatta yamlika rajulun min ahli baiti ajla aqna Yamla'ul arda. Adlan kama muliat qablahu zulman yakunu sab'as sini. Tidak akan terjadi kiamat hingga berkuasa seorang dari ahli baitku yang tinggi dan hidungnya mancung. Keadilan akan memenuhi bumi seperti sebelumnya, kezaliman memenuhinya. Hal itu akan berlangsung selama 7 tahun. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id. Nanti kalau negeri-negeri itu sudah muncul kedoliman secara merata, karena tercabutnya ilmu tadi. Jadi sudah banyak orang tidak tahu mana kebenaran itu, makanya yang penting nafsunya saya suka, saya ambil. Nah itu sampai begitu. Nah baru muncullah keturunan beliau Rasulullah itu yang namanya sama dengan nama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah namanya, julukannya Al-Mahdi. Itu ada orang mengatakan, ada yang mengatakan ini dari Syiah, Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi, orang yang diberi petunjuk. Tapi nama aslinya sama nama Rasulullah. Itu Muhammad bin Abdullah. Itu seorang dari ahli baitku yang tinggi dan hidungnya mancung secara fisik. Ya, badannya tinggi, hidungnya mantung. Keadilan akan memenuhi bumi seperti sebelumnya kedoliman memenuhinya. Loh, berarti kan munculnya itu ketika kedoliman sudah luar biasa. Kan ini belum luar biasa. Kedolimannya belum luar biasa. Maka kalau ada yang mengatakan Muhammad sudah muncul itu hanya isu saja, bertentangan dengan hadis. Ada yang mengatakan juga Imam Mahdi sudah lahir, wallahu alam. Yang Imam Mahdi itu sendiri, Al-Mahdi sendiri tidak tahu kalau dirinya itu Ahmadi. Nah itu. Kok orang wong iso ngarani kae lho. Tahu kalau dirinya Al-Mahdi setelah dibaiat di dekat Ka'bah itu. Nih. Karena merasa dirinya orang biasa, keahliannya ya seperti umumnya. Kemudian dalam satu malam setelah dibaiat itu diperbaiki, dibimbing. Nah itu istilahnya dilatih oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat, mampu memimpin, diberi kewibawaan, kekuasaan, kekuatan. Akhirnya berang. Itu. Kemudian berkuasa dikatakan juga lamanya 7 tahun. Ora suwe. 7 tahun berkuasa kaum muslimin dalam keadaan luar biasa ini. Ini. Mungkin kalau dihubungkan dengan harta melimpah ruah yaitu tadi. Oke. Terus selanjutnya nanti Nabi Isa. Nah, itu. Dalam perang lain tambah lagi 2 tahun. Jadi sebutkan waktunya. 7 tahun aja, tidak sampai 30. Nah, ini. Nah, gitu. Oke. Mas Uti. La taqumu sya'atu hatta yanzila Isa ba'nu Maryam hakaman
musikon ya imaman adlan fayak sirus Soliba solibayak wayak wayak tulul khin khinzir inzir wayak wayadaul wayak duhur jizyata wayafizul malu katalayak bala akhad tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Isa bin Maryam turun menjadi hakim yang bijak dan imam yang adil. Ia menghancurkan salib, membunuh babi dan meletakkan jizyah dan melimpahkan harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Setelah baca semuanya, ini baru sebagian saling menjelaskan antara hadis satu dengan yang lain. Itu. Nabi Isa alaihissalam turun, tempat turunnya juga disebutkan di atas menara putih yang ada di Istanbul kalau tidak salah itu. Ya, keringatnya disebutkan dengan jelas itu dalam hadis. Itu. Nanti ketemu Imam Mahdi. Itu. Yang bijak dan imam yang adil. Kalau tidak salah berkuasa selama 40-an tahun. Kalau tidak salah itu. Jadi berdasarkan hadis ini itu, terkait dengan Isa Maryam ini memang benar-benar diangkat ke langit. Nah, kemudian itu tadi karena itu wafat itu artinya juga diangkat, bukan wafat dalam artian mati. Memang ada juga pendapat yang mengatakan Isa bin Maryam alaihissalam ini sudah mati. Tapi pendapat yang lebih kuat sesuai ahli sunnah itu cuma diangkat. Nanti akan turun. Hadis yang mengatakan diantaranya ini. Ya. Menghancurkan salib. Dihancurkan. Ya. Tidak ada lagi di rumah atau di gereja-gereja itu tidak ada. Dihancurkan. Babi ini dulu patah ini babi ini. Itu. Dirampas entek itu babi. Sekarang kan diternak. Gitu. Ya, diternak. Itu tandanya. Salib habis, babi juga tidak ada. Tidak ada pajak. Tidak ada pajak. Sekarang kita makanannya mau dipajak ini. Halo. Sudah berjalan atau belum? Itu. Itu. Semuanya berpajak itu. Gitu. Pajak kabeh. Nanti kalau Nabi udah muncul, pajak tidak ada. Bebas. Sebetulnya yang namanya jizya pajak itu untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Nah, itu nih kan. Jenengan jajan teng warung nih kan mintai pajak kok pun ditulis. Ah, itu nih kan. Loh kok bayarnya sama ini? Niki nggih PPN, Pak. Oh. Mangan bayar. Nggih, bayar mangan itu. Kecuali mriku. Itu enggak ngangge pajak iki kita ini. Nah, gitu. Itu pajak. Nek ini pun ada nisan sendiri nih. Waduh, katanya nggih. Omangane pajak iki. Itu niku. Oke. Melimpahnya harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya pun. Tadi sudah sebut dalam hadis sebelumnya. Nganti wong Islami sugih kabeh. Wis. Sugih kabeh. Nek saniki lagi sugih pangan. Pangan. Ha tene wae. Kalau pengajian mulai gawani 3 kardus. Nggih, Gusti sak mriki. Cedhak nggih, kanca dhewe. Isih tambahi roti sak kuthak ngono. Ngoten niku. Sampeyan ora tau dolan dengan kula, ora tau tak suguhno. Nggih. Ngoten niku. Nggih dicenteli ngoten niku wis beres. Sekarang yang ada baru melimpahnya makanan.
Kemarin kan mriki buka bersama kan tiap hari toh nggih. Nggih, tiap hari toh. Ngoten enek terus sudah makmur niku. Nggih, pun makmur. Ora rasah ngliwet wis karek nunggu ning niku selalu sanden sagak crita ngoten pun beres. Nggih ta? Nggih. Niku jenengan-jenengan lho nek kula isin kok. Ngoten niku. Ustaz tak nunggu buka ngoten niku. Ngoten niku. Sampai tidak ada yang mau menerima saking sugih kabeh. Nah, niki Mas Tantowi tapi gong niki coba. Maca hadis yang wedok. Samsu. Ribiha. Faiza ta'at Ahan nasu fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha mengkabel. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat apabila manusia melihat itu telah terbit dari barat maka mereka akan beriman semuanya. Namun hal itu tidak lagi bermanfaat keimanan mereka karena mereka sebelumnya tidak beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jadi dalam Islam itu juga ada batasan ya. Nah, itu iman nanti kalau munculnya setelah matahari dari barat, wis ra kanggo lagi. Orang yang tobat dari minuman keras itu dihitung sampai 4 kali. Itu melakukan sampai 4 kali untuk tobat itu udah tidak diterima lagi. Jadi ada batas tersendiri. Itu. Jadi matahari yang nampaknya terbit dari timur itu nanti akan terbit dari barat. Kemana matahari itu tenggelam? Rasulullah pernah ditanya. Itu. Jawabnya matahari sujud di hadapan ars, di ars sana. Harus di atas ars. Kemudian Allah merintahkan kembalilah, maksudnya kembali ke tempat terbit. Itu terus. Gitu. Itu nak ceritanya dalam hadis loh. Jadi matahari itu juga sujud. Nah sujudnya bagaimana? Nek separuh ya ngopo? Gitu. Ada yang bertanya, ki tongkate Nabi Musa isih ora. Ngoten nek separuh arep ngopo? Ngoten niku wong perlu ya ora marahi nambah napa-apa. Gitu. Hanya dikatakan demikian udah. Nah nanti tiba-tiba muncul dari sana, do mau beriman sudah, tidak sakit lagi. Mubalek ya spray. Nggih, wis ra enek dakwah kok. Nggih, imane sak kanggo mosok didakwahi. Nah, itu ndakwahi sapa? Gitu. Itu saja nanti akan muncul itu. Cuma wah terus beriman. Nah, itu. Ada mengatakan riwayat yang lain gelap dulu berapa hari, itu gelap, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian tiba-tiba muncul dari sana barat saja sampai tengah kembali lagi. Sampai tengah di atas kembali. Diterangkan sampai begitu. Nah, itu. Adapun ilmuwan mengatakan demikian mas rasa gagas sok bener sok ora. Nanti berubah lagi. Sampai demikian. Ini kalau kita mempelajari Islam itu sebenarnya sudah dibahas semuanya. Nganti ngentut ya dibahas kok. Oke. Itu. Kalau sami sholat, lagi sholat kok iki jane ngentut apa ora to iki? Ah, ngoten niku. Dalam hadis sebutkan kok nek mambu berarti kowe ngentut. Ngoten niku. Nek ra mambu ning nek suarane berarti kowe ya ngentut.
Ora mampu jane ning kok nek suarane tit ngono lho aku ngentut. Itu ning kok gur humat-humet tok ngoten niku. Itu ambune ya ora enek, suarane ya ora enek, ya ora usah batalke no. Nah, ngoten niku wau. Nek agek umat-umat terus medhot wudu. Ngoten niku godane setan. Ngoten niku wau. Dititeni mampu apa ora enek suarane apa? Ora. Niku. Rene wong niku. Nggih. Dah. Nastarik ulaan. Ada